sesi ngobrol-ngobrol bareng dua bintang tamu kita ini. Udah ada di screen ya. Itu udah kelihatan nih, ada saya moderator, saya Adimas Bayu, saya dari Nice to Meet You. Di Nice to Meet You itu art director. Nah, ditemenin yang mana sebenarnya saya sih yang nemenin dua bintang tamu kita. Di sini ada Mas Hari Pras. Mas Hari Pras ini seorang bapak rumah tangga ya, bener ya Mas Hari ya? Ya ini pesan sponsor nih Mas Hari, katanya mau dikenal sebagai bapak rumah tangga. Ya, Mas Hari Pras ini bapak rumah tangga yang kesibukannya sebagai visual artist di Berakar Komunikasi gitu. Mas Hari Pras ini juga kalau misalnya gua lu aja ya biar santai ya. Kalau gua kenal beliau itu karyanya colorful nih, colorful, berwarni-warni ya. Kalau bahasa Indonesia yang ngaconya tuh berwarna-warni. Terus stylenya kalau misalnya reference gue tuh dulu kayak ngeliat mood vibe-nya dari komik-komik Tintin gitu. Tapi ini jadi Indonesia banget aja gitu sesuai sama namanya ya, Hari Pras ya. Nggak ada Indonesianya, tapi nama akunnya Mas Hari Pras adalah Hari Merdeka. Yang mana itu lebih Indonesia banget. Buat yang teman-teman belum follow, boleh cek-cek di Instagram akunnya Hari Merdeka, @Hari Merdeka, semuanya disambung, nggak ada spasi, nggak ada underscore, gitu ya. Bener ya Mas Har ya? Betul. Nah, kalau salah tolong saya dikoreksi nih, karena saya manusia biasa nih. Oke. Nah, buat teman-teman di sini yang lihat muka om-om ini, kita juga di sini ditemani kakak cantik. Nah, kan. Katik harusnya, tapi nama beliau bukan Katik, tapi Katrin ya. Di sini juga ada Katrin Honesta. Beliau juga idola gua gitu, seorang ilustrator, artis di sini pembuat art ya, bukan aktor ya. Ini artis ya, bukan aktris ya. Soalnya tapi kayaknya cocok juga nih jadi aktris ya, Kakek ya. Kakek ini nih humble banget. Nah, Kakek ini dia juga ilustrator, karyanya bahkan nggak cuma di Indonesia, yang setahu gue publisher buku di luar sana gitu juga pakai karya beliau buat cover-cover, bahkan isi buku ya. Kakek ya sempat kolaborasi sama mereka ya. Luar biasa sekali. Gimana nggak ngidolain coba? Ini udah 5 menit belum nih buat perkenalan nih. Harusnya cuma 5 menit doang nih kita perkenalan. Kakek boleh tes suaranya dulu, takutnya nanti pas ngobrol teknis. Halo, halo semuanya. Itu dia kedengaran. Halo Kakek. Bentar nih ada pesan-pesan. Oke. Begitu guys. Nah, sebelum kita mulai pertanyaan-pertanyaan dari moderator buat para panelis ya, buat para speakers kita, mungkin dijelasin dulu juga. Ini kayak sesi sebelumnya. Di sini nanti gue sebagai moderator akan tanya jawab nih, kita ngobrol-ngobrol bareng sama Kakek, sama Mas Har tentang tema yang ada di screen kita sekarang, How Designers Can Adapt with the New Era. Cuman biasanya sih kalau lagi ngobrol-ngobrol gini, penonton suka ada keidean tuh, gue mau nanya ini, gue mau nanya itu. Nah, kalau mau yang nanya-nanya, boleh cek aja tuh di screen-nya, di bagian bawah itu ada icon bubble chat, tulisannya Q&A, silahkan disubmit pertanyaannya di situ. Nanti setelah kita ngobrol-ngobrol, kita cek di situ pertanyaan-pertanyaan yang masuk, nanti kita akan langsung tanyain ke beliau-beliau ini. Gitu. Dan jangan lupa juga bahwasanya kalau nggak salah ingat sih, di situ juga ada bisa ngevote pertanyaannya gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman ada juga yang kayak, aduh, gue mau nanya ini, udah ada yang nanya itu gitu kan. Udah ada nanya yang pertanyaan yang sama. Silahkan di-upvote biar pertanyaannya bisa naik ke atas. Karena nanti kayaknya gue sebagai moderator akan coba cek dari yang paling banyak vote-nya untuk ditanyain duluan. Gitu. Oke, itu aja buat pembukanya. Bentar. Gak apa-apa ya moderator minum ya? Gak apa-apa lah. Nikmat banget air putih ya guys ya. Oke, kita mulai aja. Ini udah 5 menit dari yang ditentukan untuk memulai acara. Kita udah 5 menit tunggu, udah perkenalan juga. Gue mau nyapa lagi ya, ulang lagi nggak apa-apa ya. Kakek ya, Mas Har ya. Kakek apa kabarnya? Baik. Baik. Wah, sederhana dan simpel sekali jawabannya ya. Kayak ini. Mas Har, kabarnya? Baik. Baik. Oh, ini lebih tegas lagi gitu kayak tentara Indonesia ya.
Oke nih, kita udah bareng-bareng di sini. Langsung aja nih, gue mulai pertanyaan pertama ya buat Kaket sama Mas Har nih. Udah disiapin dari gue pribadi. Kalau misalnya kita ngomongin kayak judul acara nih, How Designers Can Adapt with the New Era, pertanyaan gue ini akan berhubungan sama karya yang berciri khas dulu nih. Karena kan masing-masing kan kayak tadi kita udah obrolin bahwa Kaket punya ciri khas sendiri gitu di karyanya sehingga bisa dikenal, dan Mas Har pun juga kayak gitu kan. Orang udah bisa ngelihat karya itu udah langsung, oh ini Kaket banget nih, oh ini Mas Har banget nih. Nah, kalau misalnya ciri khas dan style itu nih yang Kaket sama Mas Har punya, kira-kira waktu awal-awalnya tuh emang di set kayak gitu kah dari kalian sendiri, atau emang ya udah explore aja bikin bikin karya senyamannya sampai akhirnya nemu sesuatu gitu, atau di tengah jalan kayak oke deh style gue yang ini gitu, atau emang sengaja nargetin gue pengen yang nanti ngelihat karya gue tuh market tertentu gitu, range umur tertentu tuh. Kira-kira gitu pertanyaan. Silakan mau dijawab, mau Kaket dulu apa Mas Har dulu? Gue harus nentuin ya. Mas Har dulu dah. Silakan Mas Har. Oke. Sebenarnya kenapa memutuskan dengan gaya yang sekarang sih lebih karena pertama juga bukan jawaban singkat ya, tapi agak gue panjangin. Tapi beberapa kali eksperimen akhirnya lebih nyaman, dan yang kedua juga karena butuh karena sebenarnya lebih aku pribadi lebih mengutamakan idenya daripada eksekusinya, sehingga aku berpikir bahwa dengan teknik yang aku pakai sekarang itu menjawab apa yang aku butuhkan, yaitu kecepatan dalam mengeksekusinya gitu. Tapi idenya ke deliver lebih ke situ sih. Nice. Benar. Benar, kadang yang paling susah itu ini ya, konsep ya, Mas Har ya. Iya, karena menurutku konsep umpama waktu 3 hari, mungkin konsep bisa memakan 2,5 hari sendiri gitu daripada ke eksekusinya. Nice. Benar sih. Oke, langsung lagi. Langsung. Aku tuh gugup banget guys dihadapin sama kalian sekarang ini, idola aku. Langsung ke Kaket, gimana Kaket? Stylenya nih. Kalau menurut aku sih kayak style itu berubah-ubah terus seiring akunya tumbuh sebagai as a person dan juga sebagai ilustrator. Jadi aku kan udah mulai gambar tuh dari kecil kan sebenarnya. Dari dulu tuh udah mulai gambar. Cuman yang aku sadar, aku tuh style-nya terpengaruh oleh apa yang aku suka pada saat itu. Jadi pas kecil aku suka baca komik Jepang, jadi styleku mengarah ke situ, kayak manga abis gitu, jadi kayak Japanese banget. Tapi begitu aku kuliah, aku mulai terekspos sama buku, bacaan, pemikiran, terus ilustrator-ilustrator lain, seniman-seniman lain. Jadi taste aku juga berubah gitu. Jadi mungkin kalau tadi pertanyaannya secara organik aja berkembangnya atau tiba-tiba di set, ada sih momen di mana aku riset total style aku. Jadi dari masa childhoodku dulu, pas kuliah tuh style aku tuh emang berubah banget karena taste aku juga berubah. Tapi setelah itu, setelah aku cukup nyaman sama gaya gambarku pada saat itu, setelah itu tumbuhnya organik sih. Sampai sekarang tuh masih berubah. Cuman ada satu momen tuh doang yang aku riset total, tapi setelah itu ya organik sampai sekarang dan terus akan berubah terus. Tapi tetap ada benang merahnya sih. Ya, berarti ya benar-benar pengaruhnya dari apa yang kita suka juga ya, referensi dan segala macam ya. Kalau aku sih gitu. Nice. Oke. Nah, ini karena udah punya style sendiri, terus akhirnya udah nyaman sendiri sama ciri khasnya gitu kan, akhirnya bikin kita lebih bergairah buat ngarya kali ya istilahnya ya. Nah itu kan akhirnya karena bergairah buat ngarya, konsisten, keluar dan segala macam, bisa terekspos. Apalagi kan kayaknya kalau ngeliat Kahar lagi kebalik, Mas Har dan Kaket cukup update ya sosial medianya gitu. Terus dilirik sama klien, terus kalau misalnya kita cek lagi tuh tadi di akun-akunnya kan udah banyak kolaborasi nih sama klien nih. Nah sekarang pertanyaannya udah ada hubungannya sama klien nih. Misalnya nggak misalnya sih. Kemarin nih
pas misalnya kolaborasi sama brand gitu tuh kan, namanya kolaborasi sama brand biasanya kan duitnya tuh dari brand tuh. Pernah nggak sih ketemu kayak kita kolaborasi bikin ini gini tapi brand tuh punya ada spesifik, tapi gue maunya kayak gini ya, oke lah selalu kayak gini, tapi bisa nggak lo bikin yang kayak gini, bisa nggak lo bikin gini, yang mana sebenarnya dari sisi Kaket sama Masar tuh kayak aduh tapi nggak gue banget nih gitu. Nah ngadepin itu tuh biasanya kayak gimana sih? Pasti ada lah buat nama-nama segede Kaket sama Masar nih. Monggo Masar lagi deh, tadi terakhir Kaket kayak gitu. Sebenarnya banyak sih. Intinya ketika awal, anggap aja urutannya awalnya klien datang ke saya untuk diajak kolaborasi, pertama yang aku minta adalah benar dengan saya, dengan style yang maksudnya emang tujuannya ketemu saya itu untuk mendapatkan gaya yang saya punya, atau cuman karena kenal saya. Jadi aku balikin lagi buat tahu lebih jauh tentang karakterku, tentang caraku bicara di karyanya dan lain-lain. Nah, ketika itu benar, maka itu akan mempermudah apa yang aku lakukan ke step berikutnya, yaitu ke pencarian ide atau diskusi atau sampai outputnya nanti itu. Paling enggak di awal udah bener, ke belakangnya melencengnya pun nggak akan jauh-jauh, Pak. Masalah tinggal berapa persen apa karakterku akan diadaptasi, berapa persen produknya akan ada, dan lain-lain. Nah, cuman semisal itu dia datang karena tahu nama saya aja dan belum tahu karakter kayak saya akan balikin lagi. Umpama yang datang ini dia ngasih referensi jauh atau jauh berbeda dengan apa yang biasa saya bikin, saya akan berusaha ngasih penjelasan dan sebisa mungkin ngasih referensi ke ilustrator lain yang memang memakai gaya itu, daripada saya memaksakan diri untuk mengambil kerjaan itu tapi akan berantakan di saya. Pertama, kedua juga kesannya akan maruk lah, ajar semua gitu loh kesannya, karena mau dimasukin ke porto ataupun apa kan juga bentuknya akan beda. Kalau kita anggap aja maksain itu ditaruh di porto kita, akan efeknya akan panjang. Ntar orang akan ngejar ke bentuk-bentuk lain, sehingga kita sendiri sebagai pembuat visual itu akan kehilangan arah, sehingga semuanya itu jadi rame gitu loh. Ya. Lebih ke situ sih. Jadi emang butuh ketegasan dari kita sendiri juga untuk ambil sikap bahwa ya kalau dengan saya nuansanya kan seperti ini. Nah, hal seperti itu emang dari awal udah suka saya mention. Ya, tapi berarti itu kan kayak wah ada rezeki nih, ada duit dong. Terus Masar ngasih ke yang lain, duitnya hilang dong berarti ya? Ya umpama nih, semisal gue minat banget sama brandnya itu, anggap aja wah ini belum pernah. Awal-awal pasti akan aku arahkan dengan ya gayaku seperti ini. Kalau dia tetap maksa untuk nggak mau dengan gaya seperti itu, ya mau gimana lagi gitu. Lebih baik ambil sikap di awal daripada nanti kedepannya kemana-mana lebih nggak karuan di kita gitu. Iya benar. Iya sih. Iya benar. Mantap. Berarti ambil kesimpulan dari Masar nih. Berarti kalau misalnya kita nih sebagai designers atau ilustrator punya karya, mendingan kita juga kasih lihat juga nih ke orang-orang, taruh di sosial media atau taruh di web pribadi atau portofolio gitu kan. Soalnya kalau misalnya ngelihat kasusnya Masar gini, misalnya ketemu klien yang nggak cocok sama, maksudnya yang arahannya ternyata sebenarnya bukan salah Masar kan akan ngoper ya. Kalau itu berarti kalau ada yang cocok-cocok yang style-style kayak Kaket atau saya gitu, boleh dioper ke saya. Networking berarti penting ya Masar ya? Iya, betul. Oke, Kaket gimana nih? Aku mirip-mirip Mas Hari sih. Kayak pertama itu set ekspektasi dulu di awal. Pasti aku minta referensi. Kalau misalnya bener-bener
di luar style aku, misalnya kayak Mas Hari, ya pasti aku tolak secara tegas gitu di awal. Cuman memang ada beberapa kompromi yang aku bisa lakuin, tapi tetap di ranah apa ya, style aku gitu. Kayak misalnya, oh klien maunya versi vektor daripada ilustrasiku. Nah itu aku masih bisa adjust, aku masih bisa simplify ilustrasi aku yang biasanya itu full color, full semuanya lebih ke simple. Yang kayak gitu aku masih bisa kompromi sih. Jadi sama klien aku juga nggak strict banget, pokoknya harus style aku. Aku berusaha untuk apa ya, ngelihat klien butuhnya apa dan sebisa apa aku bisa kompromi. Kalau misalnya nggak bisa ya aku sama sih akan tolak juga akhirnya. Gitu. Ya mungkin aku tambahin dikit deh Mas. Mungkin kelewat style mungkin yang aku maksud itu lebih ke kayak cara kita menggambar gitu. Tapi umpama klien cuman meminta 3 warna gitu. Nah, sementara kayak warnaku tuh banyak gitu. Ya enggak masalah buatku karena itu kan peran kita ketika itu ketemu sama klien yang emang ya bicara dengan produknya gitu. Sehingga kita akan paling enggak oke, kita menyesuaikan dengan 3 warna itu tapi tetap berasa warnanya itu rame, tapi ya itulah peran kita untuk berpikir bikin komposisi yang menarik. Nah, desain di situ bermain tuh selain cuman gambar yang bagus. Benar-benar. Balik lagi kalau berarti kesimpulannya itu kalau misalnya dari jawaban Mas Har dan Kaket, kita diskusi dulu kali ya sama klien ya, goals-nya apa, aim-nya apa, eksekusinya yang tepat kayak gimana juga gitu. Apakah benar dengan menggunakan jasa Kaket dan Mas Har yang udah punya ciri khas ini itu tepat gitu kan. Misalnya memang membutuhkan itu dan perlu adjustment-nya sejauh mana itu bisa di dealing di awal kali ya biar lebih enak ke belakangnya gitu ya. Nice. Nah, sekarang kita balikin lagi nih ke yang pertama nih tentang adaptasian nih. Tadi kan udah ngomongin ciri khas nih, terus ketemu klien khas kita juga adaptasi nih gitu kan. Nah, kalau misalnya ngelihat karya yang dari dulu sampai sekarang nih, karya-karyanya Mas Har dan Kaket ini, pasti kan kayak tadi Kaket bilang juga berubah-ubah nih. Kayak tergantung nih lagi senangnya apa, lagi ininya apa gitu kan. Kadang mulai stylenya kayak gini, stylenya kayak gitu. Nah, sampai ke detik ini gitu. Ya mungkin Mas Har juga ya, tapi kalau misalnya dilihat sih ada juga sih ya kalau Mas Har nih berubah-berubah dikit gitu. Tergantung konsepnya apa gitu. Nah, kalau sampai detik ini yang dari dulu si perubahan-perubahan itu pasti kan ada satu benang merah lah. Maksudnya biar orang juga tetap masih relate gitu. Oh, ini nih Kaket banget nih. Oh, ini Mas Har banget nih. Entah dari teknisnya, entah cara penyampaian pesannya dan segala macam gitu. Nah, apa sih yang Kaket sama Mas Har keep dari si progres ini gitu? Progres hasil karya. Nah, sekarang Kaket dulu. Tenang, Mas Har. Kalau aku itu dari kecil suka banget sama buku cerita. Makanya pas aku mulai gambar tuh juga gambarnya tuh komik. Terus kayak bikin buku cerita sendiri gitu kan. Nah, jadi mungkin itu satu benang merah sampai sekarang. Kayak soul aku tuh memang sukanya di storytelling. Itu yang aku keep. Dan aku juga suka dengan gambar yang punya banyak simbolisme. Jadi makanya di karya-karyaku tuh aku punya banyak metafor yang aku taruh di dalam karya. Jadi tuh orang tuh ngelihat sebenarnya ada layer yang banyak di karya aku, nggak cuman asal cantik aja. Terus bukan vibe sih, tapi kayak apa ya, mood daripada gambarku juga mirip-mirip sebenarnya, kayak sangat nggak tahu ya, kayak galau, kayak emotif. Nah, tapi karena itu yang aku bawa terus, klien yang ke aku juga pengennya tuh yang kayak gitu. Jadi tuh makanya aku banyak dapat klien yang mintanya itu bikin book cover novel anak-anak remaja. Jadi kayak transisi antara childhood ke remaja, itu kan biasa galau-galaunya tuh kan. Nah, makanya tuh mereka butuh ilustrasi yang kayak gitu, bisa mengungkapkan emosi. Warna-warnanya juga yang kayak gitu. Jadi itu sih yang berusaha aku bawa. Tapi bukan kayak gitu tuh, bukan yang dipas-pasin ya, kayak oh ini marketnya tuh butuh kayak gini, makanya aku menjadi seperti itu. Tapi itu memang akunya, orangnya seperti itu, makanya muncullah di hasil karya gitu. Berarti itu jadinya ngefilter ini ya, kalau misalnya ada kolaborasi yang kira-kira, wah, ini cocok nih kalau eksekutornya Kaket karena stylenya kayak gini, udah bukan kayak, Kat, lu bisa nggak
bantuin ini, tapi masalahnya ini tuh yang butuhin mood kayak gini gitu. Sedangkan kan kalau misalnya dari kakek sendiri kan udah di karya-karyanya, portfolionya kan udah nunjukin khasnya di situ ya. Iya sih, meskipun kalau klien ada yang datang dengan Cat mau dong yang meriah, meskipun bukan style aku juga ayo aja sih gitu. Jadi aku ada spesialisnya di sini, tapi kalau di luar daripada itu aku juga mau coba biasanya. Nice, nice. Wah, asik ya. Kalau emang udah jago mah gitu aja guys ya. Masar nih, tuh, kasih kesempatan mikir nih. Monggo Masar, tanpa mengurangi rasa hormat. Gini, dulu awal-awal aku nyemplung ke dunia ini, orang kenalnya komikus gitu, padahal bukan komikus yang aku juga bingung ketika banyak tawaran bikin komik. Wah, makin panik karena aku ngerasa bukan komikus. Nah, sehingga aku makin ke belakang aku nyadar ini orang mungkin nangkepnya salah. Apa yang mau aku sampaikan adalah sebenarnya kekuatan yang selalu aku jaga di dalam membuat karya itu adalah pesannya, sehingga eksekusinya itu mengadaptasi pesannya. Ini bagusnya jadi apa ya? Oh, ternyata jadi komik. Oh, ternyata jadi poster. Ternyata jadi kemeja atau t-shirt. Nah, itulah yang sebenarnya yang mau aku sampaikan, bahwa pertama emang yang selalu aku jaga dari dulu sampai sekarang adalah cara penyampaian apa yang mau aku, idenya dulu, terus cara penyampaian apa yang sesuai dengan apa yang hasil akhirnya ini gitu. Sehingga muncullah beberapa cara mengeksekusi yang beda-beda, tapi pesan utamanya tetap satu, mudah ditangkap, terus orang sekilas ngelihat udah nangkep apa yang mau aku sampaikan di situ. Nah, itu dari situ muncul beberapa pemikiran. Oh, ini cocoknya cuman logo kali ya. Oh, ini cocoknya mungkin foto ya, atau ini mungkin cocoknya video, ini mungkin cocoknya komik. Nah, itu tinggal ketika ada waktu yang bisa aku pakai untuk memikirkan cara mengeksekusinya yang menarik gitu. Karena aku sendiri kan emang bergeraknya dari art director, sehingga aku lebih mengutamakan ide baru ke eksekusinya seperti apa yang cocok, lebih ke situ. Iya sih, betul. Itu tapi yang gue lihat juga sih sebagai penikmat karya Masar ya. Karya Masar tuh beraneka ragam, cuman setiap karya tuh selalu ada cerita gitu, dan eksekusinya tuh sesuai lah sama apa yang mau disampaikan gitu. Berarti itu bukan lebih sih, termasuk satu hal yang penting ya daripada bagus-bagusan karya doang ya. Karena kalau kita lihat kayaknya di internet Google Image aja gitu, karya udah bagus-bagus semua, cuman kalau misalnya ngomongin karya yang bercerita dan berkonsep kayak masih nggak sebanyak yang bagus lah gitu kan. Benar itu penting sih buat dikip. Nice. Nah, makasih Kak Ket dan Mas Har jawabannya, tapi masih ada pertanyaan lagi. Berikutnya kalau ngomongin ilustrasi nih, ngomongin karya nih. Ini kan sebenarnya mungkin yang para hadirin dan hadirat di sini nggak cuma ilustrator gitu, ada juga pastinya banyak desainer, karena ini juga room buat designers ya. Mungkin biar bisa relate juga dan kita ngelihat perkembangan zaman dari dulu ke sekarang, akhir-akhir ini kayak teknologi tuh majunya cepet banget gitu. Kayak semenjak masuknya internet apalagi kan, kayak semua informasi banyak gitu. Zaman dulu mungkin buat yang tua-tua kayak saya gitu ya, kayak gue kok jadi santun tiba-tiba, kayak gue gitu dulu kalau mau ke internet mau akses internet aja gue mesti ke warnet gitu, harus punya duit di kantong buat sewa komputer buat buka internet gitu, buka YouTube atau buka Internet Explorer gitu kan buat nyari referensi atau segala macam. Tapi kan kalau sekarang kan internet kayak udah punya handphone aja udah bisa surfing gitu. Nah, dari situ kan jadi banyak banget nih dalam internet tuh tumbuh nih
sosial media, sekarang belanja udah bisa pakai internet juga, belanja juga pakai internet udah gampang banget, tinggal dari rumah datang dan segala macam. Bahkan sekarang kalau misalnya ngomongin kita seniman atau designers gitu, aplikasi-aplikasi pun udah banyak banget yang bisa ngebantu bikin karya. Tadi kita omongin bagus gitu kan, kayak wah nih tinggal download ini dan segala macam. Wah sekarang udah ada pen tablet nih gitu, udah ada iPad gitu, ngegambar itu kan kayaknya cepet banget gitu dibandingin dulu. Di beberapa tahun terakhir ini semuanya itu tiba-tiba brek ada aja gitu, dan semua orang jadi bisa jadi seniman, semua orang bisa jadi desainer, semua orang bisa jadi ilustrator gitu kan. Nah, pertanyaannya nih, kalau ngelihat perkembangan zaman kayak gini nih, kita sebagai ilustrator atau designers tuh harus nyiapin apa sih biar nggak ketelan, biar tetap bisa update, biar tetap bisa survive sih bahasanya mungkin ya. Kita harus gimana sih biar bisa survive sama kondisi zaman yang perkembangannya cepat banget. Nah, ini gue nggak akan minta siapa duluan yang jawab. Silakan, mau siapa duluan? Oke deh, gue tunjuk lagi deh. Ini kayak di ini ya, kayak zaman SD nih. Itu guru nanya, ada yang jawab. Monggo, Kaket sekarang. Apa nih bekal biar kita bisa survive di perkembangan zaman nih? Bener sih, kayak sekarang itu kayaknya yang aku sadar juga memang profesi sebagai ilustrator tuh semakin banyak yang suka ya. Kayak pas masih zaman aku aja, kedengeran ilustrator di Indonesia aja aku kenal gitu, maksudnya tahu-tahu. Cuman sekarang tuh kayak udah banyak banget gitu. Kadang-kadang tuh memang kalau misalnya untuk mau bersaing, memang kalau di aku ya, aku tuh ngamatin aja terlebih dahulu. Jadi aku sebenarnya orang yang termasuk orang yang nggak suka dengan perubahan. Cuman aku tahu juga untuk ngamatin perubahan tuh penting. Jadi asal kita aware aja dengan changes itu, dan kita bisa lihat sesuai kebutuhan kita gitu. Jadi pertama-tama kita lihat dulu kita mau jadi seniman atau ilustrator seperti apa, dan kita lihat tren zaman sekarang itu apa yang bisa membantu itu. Jadi kalau misalnya ada tren baru, aku nggak langsung ikut gitu sih. Maksudnya tren satu muncul ikut yang ini, tren lain muncul ikut yang itu. Kalau misalnya kita kayak gitu terus tuh nggak akan pernah ada kelar-kelarnya gitu loh. Kita jadinya kehilangan identitas sih kalau menurut aku. Jadi yang aku lakuin selama ini itu memang harus punya akar yang dalam dulu ke diri kita sendiri. Kayak kita tuh harus kenalin diri sendiri. As an illustrator, kita itu posisinya di mana, kita tuh orang seperti apa, mau mengarah kemana, barulah bercabang keluar mengikuti tren yang kita perlukan gitu. Jadi kuncinya itu memang kenal diri sendiri dulu sih. Kita butuhnya apa, baru kita tahu nih tren apa yang kita mau ambil. Jadi tren itu menurut aku sebagai tools aja, bukan sesuatu yang harus kita ikutin, tapi sebagai tools aja sih untuk ngebantu apa yang kita perlu gitu. Berarti disesuaikan ya sama kebutuhan dulu ya. Berarti setelah ini benar sih. Kadang-kadang kan kayak kalau misalnya ini aduh rasa FOMO tuh, buat yang nggak tahu FOMO, fear of missing out ya guys ya, yang di sini ya. Buat yang tahu terus ngerasa kayak ngapain lo ngasih tahu gue, maaf aja ya gitu. Iya, FOMO itu kan pasti ada ya gitu, kayak lihat tuh orang udah bikin biasanya dulu karya di gambar-gambar doang, sekarang dia konten kreator loh, bikin video gitu, tutor. Nah kalau kayak gitu-gitu gimana tuh? Kakek ngerasa butuh gak kayak gitu? Kalau aku tergantung juga. Jadi kalau misalnya aku tuh nggak, kuncinya kalau di aku sih aku nggak mau terpressure untuk ngikutin ya. Kayak misalnya kalau aku ngeliatnya Ivan ya, kayak maksudnya bikin reels, aku juga bukan tipe orang yang harus konsisten ngepost setiap minggu ada 3 reels, setiap hari ada posting. Aku juga bukan tipe yang kayak gitu sih. Jadi aku memang lebih fokus ke karya, tapi aku merasa kalau misal aku pengen dan menurut aku seru juga untuk record proses karya aku dan dibikin reels, aku akan lakuin itu. Karena menurut aku reels itu menarik karena apa ya, aku juga suka ngeliatin proses seniman atau ilustrator lain. Menurut aku itu yang bikin mereka tuh human gitu loh. Kayak selama ini kan kita selalu lihat hasil akhir terus. Kayak kita ngeliatnya gila canggih banget ya, kayak gimana caranya ya bikin gitu. Nah jadi ketika ngeliat mereka proses atau ngeliat
behind the scene mereka, aku jadi kayak belajar juga dari mereka. Jadi hal-hal yang aku suka ya aku akan coba ikutin, tapi kuncinya itu sih nggak mau FOMO, nggak mau pressure, karena kan apa ya, stres juga ya, kayak terus ngapain dibikin stres gitu. Jadi itulah tadi kenapa kita harus kenal diri sendiri gitu. Kita memang nggak mau bergerak ke arah situ ya, kalau orang lain hype dan terkenal karena itu ya silahkan gitu, karena tapi itu bukan panggungnya aku pengen tuju. Iya. Tapi tetap yang paling penting mah aware aja dulu ya. Maksudnya entah nanti pilihannya kita akan ke sana ikutin itu atau kayak adaptasi itu ke karya kita atau gimana, yang penting kita aware dan nggak kudet kali ya. Ada yang tahu kudet nggak? Aduh, harus dijelasin lagi. Kudet tuh kurang update guys. Aduh, maafkan gue dengan terms-terms yang mungkin nggak semua orang tahu. Bener. Yang penting jangan kudet ya, kaget ya. Iya benar, jangan kudet. Thank you. Gimana? Sekarang yang pasti yang jawab Mas Har ya, karena nggak ada orang lain lagi nih setelah kaget nih yang harus jawab nih. Monggo Mas Har, gimana nih? Kita harus siap. Gimana caranya kita survive dengan perkembangan zaman yang serba cepat ini nih? Oke. Gua kan sekarang tadi aku, kamu, sekarang saya. Itu kan ini Bhinneka Tunggal Ika, variatif. Jadi kan masuk di dunia ini tuh 90-an ya. Maaf, orang lama. Nggak apa-apa. Dulu untuk bikin karya, aku nyemplungnya di iklan. Untuk bikin karya itu cuman ada dua, yaitu punya ide dan punya eksekusi, bisa mengeksekusi apapun caranya harus bisa. Dan itu prosesnya itu panjang. Umpama kita anggap aja bikin billboard, tayang di billboard atau majalah, itu bisa kita bikinnya memakan waktu 2 minggu atau hampir 3 minggu lah sampai approve, sampai tayang, sampai apa gitu. Sekarang beda gitu. Sekarang itu karena ada teknologi dan digital dan juga internet, sekarang menurutku jatuhnya ada 3, yaitu ide, terus kualitas karya, dan yang ketiga kecepatan. Nah, itu saling bersinergi gitu. Kenapa menurutku yang paling kelihatan dengan kecepatan deh. Mungkin dulu kalau kita punya ide, masih 2 minggu lagi lah tayang, nyantai lah, mikirnya panjang gitu. Sekarang kalau lagi trennya, anggap aja lagi tren A gitu, kita nyantai 2 minggu. 2 minggu itu udah berubah tuh hype yang ada di sosial media. Bahkan kalau kita mau bikin karya terus tayang di billboard pun itu cuman hitungan jam udah bisa tayang gitu. Karena semuanya serba cepat. Nah, itu sekarang saling melengkapi. Jadi kalau idenya bagus, terus kita bikinnya cepat tapi eksekusinya jelek juga percuma gitu. Idenya nggak bagus, eksekusinya bagus, terus cepat, tapi ya nggak bunyi juga. Ataupun ide bagus atau eksekusi bagus tapi lama, setahun kemudian baru tayang, itu kan ya sayang banget gitu. Nah, itu nggak yang harus kita kompromi gitu untuk ngadepin perubahan-perubahan sekarang gitu. Makanya ketika sekarang zamannya harus real atau apalah gitu. Nah, itu kita harus menyesuaikan yang nyaman, yang buat kita sendiri yang nyaman gimana gitu. Kalau gue harus adaptasi dengan real, gue harus nemuin gaya gue sendiri, sehingga kalau 3 tadi udah kejawab, next-nya itu adalah masalah gaya, masalah ketajaman ide, kedalaman idenya, terus masalah komunikasi sama klien dan lain-lain. Itu next-nya. Tapi yang awal ini yang harus kita jaga, karena ini pembentukan karakter kita. Kalau gue kerja sama dengan si A atau dengan Mas Dimboy, dia itu memenuhi 3 syarat ini nih, berarti gue oke nih kerja sama dia gitu. Nah, itu yang harus kita bentuk di karakter kita gitu. Menurutku itu sih. Benar, penting banget nih. Itu buat teman-teman tadi penting ya si 3 poin ini ya.
ide, kualitas karya, sama speed. Kalau misalnya kita nggak ada speed, lagi udah idenya bagus, karyanya bagus, cuman ngerjainnya lama, keburu basi idenya kan, kayak terus diupload gitu di internet kayak ya basi banget, orang udah selesai nih gitu kan. Sama kebalikannya yang lain juga gitu. Kalau misalnya udah buru-buru nih, udah beres nih karya gue nih, terus langsung eksekusi just, ternyata idenya biasa-biasa aja, kalah lagi sama karya-karya yang lain yang 3 poin ini udah cukup kuat gitu kan. Balik lagi, itu juga penting buat ini ya, apa namanya, pembentukan karakter kita ya, karena balik lagi kan, misalnya karakter itu kalau kita hubung-hubungin lagi sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kan jadi khas ya, dan itu yang bikin mendistinguish kita gitu sebagai desainer atau ilustrator dengan kompetitor kita desainer dan ilustrator lain gitu loh, lebih tepat gitu, jadi klien lebih gampang ini cocoknya pakai karakter yang mana sih gitu kan. Wah cocoknya yang Masar nih, wah cocoknya yang Kaket nih, cakep banget nih masukan dari Kaket dan Masar nih. Thank you banget ya guys. Ini insightful banget ya. Insight itu masukan. Insight itu apa sih artinya? Bermakna ya. Enggak ya? Ya, bisa Pokoknya, jadi. ya itulah pokoknya. Ya teman-teman udah pada lebih ngerti lah daripada moderator di sini. Saya mah penjembatan doang. Mas Dim, bawa minum dulu Mas. Oh, itu ada pesannya dari ini. Ada kok minum di sebelah ini, saya sudah siapkan minum di sini. Jangan khawatir. Oke, tadi pertanyaan tadi akan membawa kita untuk ke sesi pertanyaan dari para penonton. Nah, Masar sebenarnya sama Kaket bisa ngeliat juga nih, kalau misalnya buka tab di bawah nih di Q&A, itu diklik, itu keluar tuh pertanyaan-pertanyaannya. Wah, ternyata banyak juga nih. Masih bisa di-scroll. Tapi kita akan coba lihat satu-satu nih. Wah, ini langsung aja ya. Saya baca dari, gue baca dari yang paling atas ya. Dari kiriman pertanyaan dari saudari atau saudara Iki, apakah nanti Nice to Meet You Studio ada giveaway kulkas Samsung, kolaborasi dengan Catherine, atau baju kaos around 7, kolaborasi dengan Hari Merdeka yang baru? Ini kalau pertanyaan kayak gini, jawabnya gimana ya? Ya bisa mungkin ada, tenang Mas Har sama Kaket, jangan khawatir kalau misalnya pertanyaannya rada-rada aneh, gue backup. Insya Allah ada ya, doakan aja gitu. Mudah-mudahan ada, kita lihat aja nanti. Ini, ini kayak gini lucu sekali ya. Ini ada berikutnya lagi pertanyaan dari Kak Firman ya. Bagaimana cara mendeliver idealisme ilustrator ke konsep yang dimauin sama brand atau klien kita biar nggak terkesan nabrak? Oh, berarti biar smooth gitu ya, jalan bareng gitu ya, biar nggak nabrak lah, benar sih bahasanya. Monggo dari Mas Har, Kaket, gimana caranya? Silakan, Mas Har dulu deh. Maaf, apa tadi? Biar nggak nabrak gimana? Gimana caranya memasukkan idealisme ilustrator ke konsep yang dipengenin sama brand biar nggak nabrak? Sebenarnya tadi udah kejawab juga ya. Monggo mau dijawab lagi? Ya, nggak apa-apa. Gini, idealisme emang tetap harus. Ingat banget ketika dulu awal-awal masih ngedesain dengan apa ya, saya juga nge-layout juga, terus foto composing gitu. Gimana ya biar teman-temanku paling nggak belajar dari sekeliling tahu bahwa ini adalah gaya gue. Nah di situ aku berusaha masukin hal-hal yang bukan jadi pesan utamanya klien, bukan. Umpama visual utamanya adalah orang sedang makan. Nah kita jangan naruh idealisme kita, anggap aja di depan adegan yang wajib ini, tapi kita main aja di belakang, tempel-tempelin dikit deh karakter kita gitu. Semisal ada adegannya makan, terus di bawahnya ada fotokopi KTP, itu kita kasih nama. Gitu. Jadi ada keisengan yang kita masukkan, sehingga buat klien itu nggak ganggu kok, tapi sesuatu yang menarik gitu.
Nah, hal-hal itu pelan-pelan akan membuat kita senang sehingga kita punya apa ya? Punya pemikiran bahwa oh ya, berarti cara gue menyampaikan adalah yang utama titipan klien beres dulu, selesaikan dulu. Yang kedua adalah baru kita memasukkan di situ, di bagian dari kerjaan itu. Atau yang kedua, kita kasih alternatif. Oh, titipan klien adalah gini. Dengan visual utama adalah gambar orang makan. Tapi padahal buatku yang utama itu adalah suasana dia makan di mana, biar lebih nikmat feelingnya. Nah, kita kasih alternatif tuh. Sehingga klien punya pilihan. Sehingga di situ terjadilah diskusi, karena bikin karya sama klien itu bukan karya kita pribadi, tapi karya kalaupun outputnya itu bagus, nggak bagus, ataupun puas memuaskan kita atau enggak, yang penting kita sama klien itu udah sama-sama sepakat dan sama-sama puas gitu, karena kita membuat karya bareng, bukan cuman hari pras aja, tapi ada tanggung jawab klien juga. Nah, itulah menurutku cara kerja yang benar ya, sehingga enggak kita ngotot sendiri, klien ngotot sendiri, ya enggak ketemu di situ, tapi diskusi lah yang penting. Communication is key ya, Mas Ar ya. Ya. Benar. Nice. Kalau Kaket gimana nih? Kayaknya mirip Mas Hari sih, cuman kalau untuk nambahin, kalau aku tuh tips yang bisa ngebantu mungkin kayak kita harus punya 2 topik. Jadi misalnya dulu aku juga pernah kerja di agency sebenarnya, jadi desainer dan ilustrator. Jadi pas di agency itu kan aku nggak bisa gambar style yang sama aja, kayak aku nggak bisa nunjukin style aku di situ karena aku harus ngikutin nih brandnya tuh style seperti apa, jadi aku harus ngubah style aku kan. Nah, pas di kerjaan itu aku harus pakai topi sebagai worker, kayak employee, kayak oke, aku akan ngikutin klien maunya apa, tapi di sisi lain aku juga butuh nih kayak platform di mana aku bisa berkarya dan berekspresi sebebas aku pakai style aku sendiri. Makanya aku bikin banyak personal project. Nah, sama juga nih ketika aku freelance secara total, meskipun full time aku juga ngegambar, tapi aku juga butuh channel di mana aku harus ngegambar, tapi yang buat aku sendiri gitu. Jadi mungkin tuh bisa ngebantu juga, karena memang idealisme kita itu nggak bisa 100% kita paksain ke kerjaan klien kita, karena di situ kita harus tahu ada banyak kepentingan kan, kayak klien pun banyak layernya gitu, kayak misalnya ada tim marketing, tim ini belum ketuanya apa segala macam. Jadi banyak opini di pekerjaan itu. Jadi kalau misalnya memang kita mau beridealisme, ya beridealisme di channel kita sendiri gitu. Tapi di sisi lain juga kita harus keep presentase idealisme kita di kerjaan klien kita supaya enggak terlalu lari lah dari style kita ataupun dari visual branding kita gitu. Jadi ada balance-nya aja. Benar. Berarti mesti ini juga ya, kalau misalnya ngomongin idealisme, ketika kita kolaborasi sama brand atau sama klien gitu kan, even though mereka memang nge-hire kita karena karya kita, tetap kita mesti lihat nggak boleh egois juga gitu, semua kita punya gitu. Terus brand cuman buat sponsor dong, mesti kita tahu juga brand itu goals-nya apa, objektifnya apa dari si tema kolaborasi ini gitu. Jadi lebih tetap aiming goal dua-duanya ya. Benar. Dan ada tadi kalau ngelihat ke Kaket sendiri jadinya punya 2 channel ya. Satu memang yang bisa melampiaskan proyek-proyek pribadi gitu kan, proyek idealisme, biar tetap ada masanya ketika capek nih harus nyesuaiin sama klien dulu, gue bisa tetap ekspresif dengan style gue sendiri gitu. Dan satu lagi yang tadi yang lebih komersil, yang ketika ada brand-brand kolaborasi, dan itu tetap dijaga balance-nya ya Kaket ya. Thank you banget nih Kaket. Langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya karena kita masih punya waktu dan pertanyaannya kita lumayan banyak ya. Ini ada pertanyaan dari Rehatul Ambar nih, menarik juga sih. Sebagai desainer pemula, nah ini kan Kaket, Mas Har nih udah bukan pemula ya. Berarti ini pertanyaannya dari mungkin mengingat-ingat masa-masa lalu Kaket dan Mas Har nih, sebagai desainer pemula, harus banget nggak sih ngikutin style yang lagi tren, atau better keep on the track
with my style. Nah, gimana? Jadi baru mulai, terus kayak, wah lagi tren style ini nih, gue ngikutin itu deh. Atau kayak, nggak usah ikut-ikutan deh, gue pakai style gue aja. Better mana? Gue bantu jawab ya. Monggo dong, Mas Ar. Jadi gini, itu kan kalau style itu buat kita sebagai desainer ataupun ilustrator itu kan kayak brief ya. Wah, gue dapat tantangan baru nih, gue naik level nggak ya gitu. Nah itu mau nggak mau ya harus kita coba gitu. Dan tanpa meninggalkan gaya kita gitu. Umpama lagi trennya gini gitu. Wah tapi gue nggak suka yang gini, tapi gimana? Daripada kita perang sendiri nggak jelas terus nggak ada hasil, kita coba. Kita harus berani coba, apalagi baru ya. Kita baru. Menurutku kalau kita masih baru itu sangat banyak waktu untuk bereksperimen sama ketika kita masih muda gitu. Ketika kita masih muda, kita disuruh naik apa, disuruh pergi kemana, monggo aja. Nggak mikirin resiko dulu, tapi yang penting gue punya pengalaman ke sana-sana dulu nih. Gue tahu semua, sehingga itu yang membentuk kita gitu. Sama halnya itu dengan desain. Kalau kita nggak berani mencoba apa sesuatu yang ada, kita akan ya udah makin menutup diri makin hilang. Menurutku itu karena semua orang pasti akan berevolusi untuk mencari sesuatu yang sesuai dengan zamannya. Kita lihat deh beberapa artis ataupun musisi ataupun apa pasti ada tuh. Kalau kita track back ke belakang, oh dia pernah gini ya, ternyata dia gini ya, ternyata dulu rambutnya gini. Semuanya akan beradaptasi di situ. Tapi yang dia nggak hilangin adalah ciri khas pribadi dia, tetap ada yang beradaptasi dengan zamannya. Nice, benar. Explore dulu ya, eksperimen dulu aja ya kalau misalnya masih muda atau masih baru mulai ya. Kaket gimana Kaket? Aku sama sih kayak Mas Hari. Karena kalau pas baru mulai itu kayak kita benar-benar nothing tulus gitu loh. Kayak orang tuh kita nggak rugi apa-apa kan kalau misalnya kita, kebanyakan tuh anak-anak yang baru-baru mulai, mereka tuh memang sangat-sangat terpaku kepada style. Mungkin karena mereka pikir itu adalah kayak 100% jaminan nih, kalau misalnya kita ketemu style, berarti kita bisa nih jadi ilustrator profesional. Padahal kalau misalnya kita terpaku kepada itu pertama-tama, mungkin ironisnya style kita tuh malah nggak nemu gitu loh. Aku merasa seiring dengan berjalannya kita explore, kita coba-coba, malahan mungkin kita akan ketemu secara nggak sengaja dan secara berproses aja, secara organik, memang kita akan ketemu style kita secara sendiri. Karena kayak kata Mas Hari tadi, meskipun kita coba-coba ngikutin tren, tapi kalau misalnya kita tetap bawa ciri khas kita, unique touch kita, kayak pasti setiap orang tuh meskipun ngikutin tren juga pasti jadinya akan beda gitu. Kayak misalnya kita bertiga dilempar satu brief yang percis sama, dengan referensi yang sama, pasti jadinya tuh akan beda juga. Karena kita bertiga unik, punya pemikiran masing-masing, storytelling masing-masing di karya. Jadi justru harus nggak boleh takut explore sih, kalau mau akhirnya ketemu dengan style itu. Nice, bener banget. Baik lagi nanti dari proses explore, akhirnya kita juga kan yang nemu kayak, wah, ternyata gue nyamannya di sini nih gitu. Yang mana sebelumnya nggak pernah dicobain, terus dia nyobain, gue mau nyobain style kayak gini lah, style desain kayak gini, teknis desain kayak gini, atau ilustrasi gitu. Karena belum pernah nyobain, nggak pernah tahu, setelah dicobain jadi kayak enak ya, seru ya, gampang ya buat bikin efek yang wah, ternyata cuman gue giniin doang tuh bisa ya, oke deh gitu. Dan kayaknya itu juga akan bisa ditemuin kalau misalnya kita coba. Jadi coba dulu aja ya kali ya. Explore, eksperimen, nice. Thank you Kaket dan Mas Har. Waktunya masih ada. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan pakai bahasa Inggris gue coba bacain dengan bahasa Indonesia gue ya. Hai Kak, dari dulu Korea. Oh, Korea. Nggak bisa. Kita coba baca pertanyaan dari Katiara Nuriska Karlinda. Hai Kak, dari dulu saya punya hobi desain dan gambar. Tapi somehow habis switch career as a designer, I lost my enjoyment kalau ngedesain, baik project di kerjaan ataupun project iseng-iseng pribadi. Dan kalau ngedesain malah penuh pressure.
how to bring back my enjoyment, and how to make my job as well as my hobby fun. Gimana tuh? Ini kayak kehilangan gairah gitu dalam berkarya. Gimana ya biar bisa menemukan kembali gairah berkarya? Mungkin itu ya pertanyaannya ya. Pasti Mas Har sama Kakek pernah lah stuck gitu kayak aduh nggak nafsu ngarya. Gimana nih biar bisa nemuin itu lagi tanpa harus ngerasa berkarya dengan penuh tekanan. Apa yang bisa mengembalikan gairah berkarya? Ini kita harus punya hobi lain lah selain bikin kerjaan, karena hobi lain itu sangat bikin kita bisa refreshing. Tapi kalau emang kita udah kita punya nafsu banget terhadap di dunia desain, mendesain ataupun ilustrasi, kita pasti akan balik lagi ke situ. Nah, hobi lain itu cuma buat pengalihan sementara. Tapi kepala kita kalau emang punya minat di situ pasti akan berpikir, anggap aja gue sambil nonton deh, pasti kepala gue tetap muter. Tadi harusnya gue apain dia? Tadi harusnya. Nah, siapa tahu bahkan kalau kita lagi nonton pun juga, oh ini ada referensi kayak gini, bisa gue giniin kali. Nah, itulah gimana kita bisa balik ke tertarik lagi untuk mengeksekusi apapun itu yang mau menjadi kita buat kita tadi. Tapi emang butuh kita istilahnya pengalihan isu lah. Kita mau ngapain dulu lah. Itu penting. Maksudnya kan nggak melulu kita di depan komputer aja ngeliatin dulu. Nah, atau yang kedua mungkin saya orang lama yang selalu sebelum membuat sesuatu itu coret-coret pakai kertas, itu menurutku lebih fleksibel ngidenya daripada pakai langsung di depan komputer harus langsung jadi. Itu malah tambah nggak lucu buatku, karena itu bukan kayak, tapi lebih ke kita balikin lagi ke awal kita itu mau masuk dunia ini tuh apa sih? Oh, awalnya gue karena ngerasa bisa gambar, ya udah balikin lagi ke situ. Sehingga ketika kita runut lagi untuk jadi sesuatu yang menarik, itu akan bisa kita wujudin sih. Kalau enggak mungkin kita harus koreksi lagi bahwa oh gue sebenarnya ada minat enggak sih di sini gitu. Nah, itu pun juga harus dibatasin dengan timeline. Kita membiasakan diri pakai timeline karena itu ntar hubungannya sama duit-duitan tuh. Anggap aja dibayar segini, timeline-nya berapa lama ya? Oh, timeline-nya 5 bulan, padahal bayarannya 2 hari aja udah habis. Nah, itu kan nggak make sense tuh. Jadi kita harus menyesuaikan juga semuanya, membiasakan diri untuk beradaptasi dengan kerjaan yang kita minatin tersebut. Iya, benar. Diingat-ingat lagi aja berarti ya, kenapa dulu kita memilih ini ya. Kayak kadang-kadang kan kalau analogi pacaran gitu ya, kayak kok gue bosan nih sama pacar gue, tapi kalau diingat-ingat lagi, oh iya gue dulu naksir dia soalnya dia gini-gini, indah banget rasanya, terus jadi nggak bosan lagi gitu kali Mas Har ya. Diketawain lagi gue. Di Korea nih bahasanya simbolik. Ini maksudnya ngomong gairah berkarya gitu. Ya, kalau Kakek gimana nih biar bisa nemuin mood buat menikmati proses berkarya itu lagi tadi? Aku tuh sebenarnya pernah kayak di posisi Tiara ini. Kayak aku suka gambar, tapi aku jadi desainer di agency, dan aku nggak suka sama apapun yang aku kerjain itu. Padahal kan jurusan aku juga ngambilnya graphic design. Jadi itu balik lagi ke kayak tadi yang dikatain sama Mas Hari juga sih, kayak kita harus benar-benar kenal diri kita. Jadi ternyata desain dan ilustrasi itu adalah 2 hal yang berbeda loh gitu. Kayak otak yang kita pakai untuk mendesain itu tuh beda dengan otak yang kita pakai untuk ilustrasi. At least ini menurut aku. Jadi aku sadar semakin lama tuh aku nggak suka desainnya ya. Aku suka art, aku nggak suka desain, tapi aku suka ilustrasinya. Makanya aku
berubah profesi. Tapi ini bukan berarti kayak aku merekomendasi untuk resign segera atau apa, enggak. Cuman mungkin ini bisa jadi bahan pemikiran kalau desain sama ilustrasi itu adalah dua hal yang berbeda. Dan tadi benar juga sih kata Mas Hari, kayak aku pernah dengar podcast, ini singkat aja, kayak ada 4 hal yang sebenarnya orang tuh suka campur-campur. Jadi ada yang namanya hobi, ada yang namanya pekerjaan, ada yang namanya vocation. Vocation tuh kayak panggilan hidup gitu. Satu lagi kalau nggak salah apa ya, aku lupa, pokoknya ada 4 jenis, dan orang-orang tuh suka mencampur kalau hobi itu tuh harus, maksudnya pekerjaan tuh harus sama sebagai hobi, artinya kita harus enjoy di pekerjaan kita selayaknya seperti itu gitu. Di sisi yang lain mungkin tuh idealnya ya, kayak aku beruntung karena hobiku adalah pekerjaanku sekarang, tapi aku tahu juga nggak di setiap skenario kayak gitu, bisa aja pekerjaannya is just a job gitu, kayak cuman untuk dibayar, makan gitu ya, it's just a job. Pressure-nya mungkin datang dari kita harus merasa kayak gue harus suka juga nih sama kerjaan gue gitu, kayak gue harus merasa happy di kerjaan gue gitu. Nah makanya mungkin kalau ditanya tadi kenapa ada penuh pressure, mungkin itu kali ya, kayak ketika ngejalanin kerjaan kok kayaknya gue nggak se-enjoy dulu pas nggak ada pressure gitu. Soalnya kan hobi itu adalah sesuatu yang dilakukan karena nggak ada klien, kayak nggak ada klien, suka-suka kita aja mau gambar apa, desain apa, makanya tuh nggak ada pressure itu. Nah makanya ketika kita move ke pekerjaan, kok tiba-tiba ada pressure gini dan mendadak nggak enjoy. Nah mungkin perlu aware juga kalau hobi itu nggak harus sejalan dengan pekerjaan kita loh gitu. Dan kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa gitu kalau misalnya. Jadi ketika kita udah punya mindset itu, ya kita datang ke pekerjaan, it's just a job gitu. Cuman kita harus lakuin yang terbaik, ya nanti enjoy bisa di rumah gitu. Misalnya gambar-gambar sendiri, makanya itulah aku bilang butuhnya personal project kalau hobi kamu juga desain. Jadi dibedain jadi 2. Atau enggak kayak Mas Hari bilang tadi, nonton lah, ngobrol sama temen, ya itu enjoyment kita yang lain. Jadi itu sih kalau menurutku. Nice banget, bener ya. Walaupun nggak enjoy, tapi kerjaan tuh kita tetap do our best lah ya. Pasti. Ya kan? Ya karena kan apapun yang kita bikin pasti makan waktu gitu, dan namanya waktu kan nggak bisa diulang, jadi ya manfaatkan waktu sebaik-baiknya lah ya. Dan itu tadi kayaknya memang mesti disiapin wadahnya nih buat ini kebutuhan kalau gue bilangnya kebutuhan rohani sama jasmani gitu. Kalau jasmani itu ngarya atau kerja buat dapet duit terus makan buat jasmani, kalau rohani adalah ngarya atau bikin sesuatu buat ngasih makan soul kita, rohani kita gitu ya Kakek ya. Wah, waktunya udah mau habis nih. Udah mau cepet banget ya. Tapi luar biasa. Kayaknya kita tutup aja sesi Q&A-nya. Makasih banget nih teman-teman yang udah pada nanya. Ini banyak banget, dan sebenarnya kalau misalnya dilihat lagi sih pertanyaannya bagus-bagus banget, menarik-menarik banget. Cuman waktu jua yang memisahkan kita. Gila, udah standar banget belum gue? Nah, biasanya kalau misalnya di talk show gini kan suka ada pertanyaan terakhir, ada pesan-pesan nggak dari pembicara gitu buat teman-teman peserta gitu. Cuman kayaknya kalau kita dengerin lagi tadi dari awal ya, kayaknya udah termasuk pesan-pesan dari kakak-kakak ya. Kan tadi ada pertanyaan tuh. Sebenarnya itu pertanyaan trik sih buat mencakupi pertanyaan terakhir ini tentang persiapan masa depan gitu kan. Gimana caranya biar kita tetap survive gitu kan. Tadi udah Mas Har juga udah bilang paling kita harus punya si tiga poin ini nih buat bertahan, ibarat kata bekalnya kan, dari si ide, eksekusi, dan speed gitu. Idenya harus oke, kualitas eksekusinya juga bisa diterima gitu, bagus-bagus, kualitas eksekusinya luar biasa, dan yang pasti speed kita juga jangan kelamaan. Kalau itu kita bisa pegang baik, pasti kita akan bisa survive di kedepannya kan. Dan kalau Kakek bilang juga, kita juga mesti kenal diri kita sendiri gitu, harus punya akar, karena akar itu yang bikin kita kuat gitu. Kalau ibarat kata pohon, makin gede pohonnya, akarnya biasanya makin strong ya, makin gede gitu kan di bawahnya. Jadi kalau ketiup angin nggak gampang tumbang. Ini bagus banget ya guys. Kita tutup aja acara kita hari ini.